Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh. Semoga mimpi indah, selamat mendengarkan. Bab 953-957 pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan situasi segera berubah sedikit. Mata Hong Mu dan Hong Lai dengan hati-hati menyapu mereka. Mereka segera berbicara dengan suara yang dalam. Teman, ini masalah antara klan Hong dan klan Han. Tolong beri klan Hong kami wajah ini. Kelompok Han Chong juga buru-buru melihat ke segala arah sementara tatapan kelompok Hong Lai menyapu sekeliling. Pada saat ini, mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka bertemu dengan seorang penolong saat pertama kali terjadi sesuatu, mereka dapat menghubungkannya dengan keberuntungan mereka. Namun, mereka sebenarnya dapat bertemu dengan seorang penolong pada saat yang kritis untuk kedua kalinya. Ini sedikit tidak masuk akal. Tindakan Han Sui berbeda dari keterkejutan kelompok Han Chong. Matanya yang cantik menatap gerbong itu. Sebagai wanita, dia sangat teliti dalam beberapa hal kecil. Dia yakin bahwa suara sebelumnya sangat mirip dengan suara Xiao Yan. Berderak, sementara orang-orang dari kedua belah pihak bergumam di dalam hati mereka. Suara berderit lembut terdengar perlahan. Tatapan semua orang secara acak melihat ke atas, hanya untuk melihat seorang pria muda berpakaian linen perlahan turun dari kereta. Xiao Yan, kelompok Han Chong tercengang saat melihat Xiao Yan mengungkapkan dirinya. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Sok dan ketidakpercayaan dengan cepat melonjak ke mata mereka. Xiao Yan merentangkan tangannya ke arah semua orang sebelum menghela nafas tanpa daya. Dia perlahan melangkah maju dan berhenti di samping Han Sui. Dia menatap matanya yang panas dan cantik sebelum tanpa sadar mengungkapkan senyum pahit saat dia bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Ini benar-benar kamu." Mata cantik Han Sui tidak berkedip saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, kelicikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia mengucapkan setiap kata dengan lembut dengan jeda di antara mereka. "Naluri seorang wanita benar-benar menakutkan," jawab Xiao Yan tanpa daya. Mampu kembali hidup-hidup dan menendang dalam beberapa hari setelah menderita luka serius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Han Sui tertawa pelan. "Xiao, saudara Xiao, kamu adalah orang kuat misterius itu?" Han Chong di sampingnya secara bertahap melebarkan matanya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Han Sui. Akhirnya, dia bertanya dengan gagap. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli misterius yang sering mereka bicarakan selama beberapa hari ini sebenarnya ada di sisi mereka. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat keterkejutan di mata semua orang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Kita akan membicarakannya setelah menyelesaikan masalah di sini." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Setelah itu, tatapan mereka beralih ke kelompok Hong Lai. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi jenis ekspresi yang sebelumnya tidak takut mati. Sebaliknya, mereka secara bertahap memiliki sedikit keberanian. Setelah Xiao Yan turun tangan terakhir kali, mereka sudah memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Xiao Yan. "Kamu siapa? Anda tampaknya tampak tidak terbiasa. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda tiba di kota Tianbei, kan?" Hong Mu menghentikan Hong Lai, yang wajahnya sudah dipenuhi aura ganas. Matanya terfokus pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Bawa anak buahmu pergi. Saya akan melindungi sementara orang-orang di sini." Tatapan Xiao Yan menyapu Hong Mu. Suaranya masih tenang dan tidak berdesir. "Apakah Anda benar-benar ingin menyinggung klan Hong saya?" Wajah Hong Mu berkedut sedikit setelah mendengar ini. Suaranya terdengar lebih dingin. "Setidaknya, kalian berdua tidak memiliki kualifikasi untuk menangkap orang di depanku." Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Nada suaranya memiliki kebanggaan yang sulit dipadamkan. Kebanggaan ini berasal dari keyakinan yang dia miliki pada kekuatannya. "Anak nakal yang sombong, jika Anda tidak memiliki keuntungan dari serangan diam-diam,
bagaimana Anda bisa memaksa kembali saya yang lama? Lagi pula, ada kita berdua di sini." Sikap Xiao Yan menyebabkan amukan di hati Hong Lai segera naik. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. "Pergi bersamaku." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan dua orang yang berisik ini, menoleh dan dengan lembut berkata kepada Han Sui. Han Sui terkejut saat mendengar ini. Saat dia masih kaget, Xiao Yan di depannya telah melangkah maju, berjalan perlahan menjauh. Han Sui tiba-tiba merasakan keberanian dan perasaan aman yang tidak diketahui muncul dari hatinya saat dia menatap punggung kurus orang yang mengenakan pakaian linen biasa. Dia segera mengatupkan gigi peraknya, melambaikan tangannya, dan dengan lembut berteriak, "Ikuti." Konvoi itu perlahan bergerak. Setelah itu, ia terus mengikuti di belakang Xiao Yan di bawah suasana yang aneh. Orang-orang di sekitar konvoi dan Han Sui merasakan sedikit keringat muncul di telapak tangan mereka. Saat ini, satu-satunya yang bisa diandalkan adalah punggung kurus di depan mereka. Wajah Hong Mu muram saat dia melihat Xiao Yan dan konvoi di belakangnya perlahan berjalan. Hatinya memiliki niat membunuh samar yang berputar di dalamnya. Dia mengalami kesulitan melihat dengan jelas kekuatan Xiao Yan. Namun, dari cara dia memaksa kembali Hong Lai sebelumnya, kemungkinan dia adalah seorang ahli Do Huang. Selain itu, level orang ini tidak lebih lemah dari mereka. Dibandingkan dengan Hong Mu yang suram, Hong Lai yang agak pemarah memiliki ekspresi yang sangat jelek. Tindakan Xiao Yan pada dasarnya benar-benar meremehkan mereka. Ini benar-benar pertama kalinya mereka bertemu dengan orang muda yang sombong selama bertahun-tahun. Tinju Hong Lai perlahan mengencang. Suara berderit berulang kali dipancarkan darinya. Sesaat kemudian, keganasan akhirnya melintas di matanya saat dia berteriak, "Bunuh!" Setelah mendengar teriakan dari Hong Lai, banyak sosok hitam dari belakang berteriak dengan marah. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka saat mereka membawa aura pembunuhan yang tidak bisa dibubarkan. Mereka menyerbu ke arah konvoi. Ekspresi kelompok Han Chong sedikit berubah saat melihat lawan melancarkan serangan. Mereka mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Ketika mereka siap untuk maju dan bertemu dengan pihak lain, Xiao Yan di depan menghentikan langkahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Riak tak terlihat dengan cepat menyebar saat dia mengepalkan tangannya. Segera, banyak sosok hitam yang dipenuhi dengan niat membunuh di seluruh tubuh mereka, tiba-tiba berhenti. Tubuh mereka menjadi merah menyala hampir seketika. Sesaat kemudian, mereka memuntahkan seteguk darah segar dan secara aneh jatuh seperti gandum dipotong. Darah segar yang mereka keluarkan mengeluarkan suara cici. Saat mendarat di tanah, mereka dengan cepat berubah menjadi uap hijau yang benar-benar menyebar. Syok samar-samar terungkap di mata kelompok Han Chong ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengingat tak terhitung banyaknya ular berbisa yang tiba-tiba berubah menjadi abu di ngarai saat itu. Dari kelihatannya, Xiao Yan menahan. Jika tidak, kemungkinan orang-orang ini akan berbagi nasib yang sama dengan ular berbisa itu. Menyerang, mata Hong Mu juga menyusut. Dia ingat instruksi dari kepala klan untuk menangkap Han Sui hidup-hidup dengan segala cara. Dia segera menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Teriakan baru saja keluar dari mulutnya saat Hong Mu bergerak bersamanya. Mereka berubah menjadi dua sosok merah. Doki yang kuat melonjak dari tubuh mereka tanpa menahan kemanapun mereka lewat. Doki yang liar dan kejam akan meninggalkan dua parit yang dalam di tanah. Dua aura Do Huang menekan seperti badai, menyebabkan Han Sui dan yang lainnya merasakan ilusi bahwa pernapasan mereka terhenti. Namun, langkah kaki pemuda berbaju linen itu tidak berhenti di depan mereka. Gerakan api misterius Wood Aura Rise. Dua tangisan keluar dari mulut Hong Lai dan Hong Mu. Segera, cahaya merah panas menyapu seperti nyala api. Di belakangnya ada Doki berwarna hijau yang dengan cepat mengejarnya dan bergabung ke dalam nyala api. Segera, momentum Doki yang berapi-api melonjak.
suhu panas menyebabkan daun-daun kuning yang layu di sisi jalan mengeluarkan suara ci yang tersulut sendiri. Bukan merger Douki yang buruk, namun api tidak berguna melawanku. Langkah kaki Xiao Yan akhirnya berhenti saat dia melihat naga yang marah seperti api panas yang datang ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan nyala api hijau giok tiba-tiba melesat seperti ular piton api. Kedua serangan itu bertabrakan dengan ledakan, namun nyala api panas yang sangat besar itu sepertinya telah bertemu dengan badai petir. Kecepatannya menjadi lamban sementara api hijau giok, yang bahkan tidak setebal lengan, benar-benar menelannya dalam satu tegukan setelah melilit beberapa kali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menelan serangan gabungan Hong Mu dan Hong Lai dengan cara yang sangat santai. Api hijau giok itu berubah menjadi petir yang melesat. Segera, ekor api itu diayunkan, membentuk banyak bayangan setelah menghantam dada keduanya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Bang, bang, suara rendah dan dalam keluar saat kedua sosok itu terbang mundur. Kelompok Hong Chong mengeluarkan seruan saat mereka melihat ke arah Hong Lai dan Hong Mu yang dengan cepat bergerak mundur dengan kaki bergesekan di atas tanah. Warna yang tidak biasa juga melintas di atas mata indah Han Sui. Di klan Han, bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kakak perempuannya. Namun, jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan di depannya, ada celah yang terlalu besar. Usianya tampaknya mirip dengan dia, tetapi bahkan Hong Lai dan Hong Mu, dua tetua dari klan Hong yang memiliki reputasi yang cukup kuat dalam kota Tianbei sebenarnya sangat dikalahkan. Bakat dan prestasi seperti itu kemungkinan besar tidak akan kalah bahkan Hong Chen dari klan Hong. Orang ini terlalu kuat, mundur. Hong Lai dan Hong Mu yang kakinya tertanam dalam di tanah, berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan banyak kesulitan. Wajah mereka pucat pasi. Pemuda di depan mereka tampak cukup muda, tetapi kekuatannya jauh melebihi mereka. Sama sekali tidak ada gunanya terus tinggal di tempat ini. Pada saat itu, Hong Mu dengan tegas menjerit pelan. Keengganan melintas di wajah Hong Lai ketika dia mendengar teriakan Hong Mu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Sayap Doki muncul di punggung mereka dan mereka segera berubah menjadi dua sosok samar yang terbang dalam upaya melarikan diri untuk hidup mereka. Karena kamu sudah menyerang, wajar saja kalau kamu tidak bisa dibiarkan pergi begitu saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu dengan cepat mundur. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya dan riak dengan cepat menyebar. Gruk, riak tak terlihat menangkap dua orang yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Segera, tubuh keduanya tiba-tiba berhenti. Seteguk darah segar panas dimuntahkan dari masing-masing. Sebelum mereka punya waktu untuk melarikan diri, sesosok manusia muncul di belakang mereka dengan cara seperti hantu. Dengan jentikan jari sosok itu, angin bertiup keluar dan pemandangan keduanya tiba-tiba menjadi hitam. Perubahan ini terjadi dalam sepersekian detik. Han Sui dan yang lainnya hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mata mereka kabur. Pada saat mereka pulih sesaat kemudian, dua sosok sedang dilemparkan. Mereka mendarat di bawah kaki mereka seperti mayat. Suara samar segera terdengar. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka. Han Sui menunduk dan menatap Hong Mu dan Hong Lai yang berwajah pucat. Dia tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Saat dia melihat, dia tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam meskipun dia memiliki karakter yang dingin dan acuh tak acuh. Secara langsung menangkap dua bintang Dou Huangs dalam waktu kurang dari 10 pertukaran singkat. Bahkan di klan Han-nya, akan sulit menemukan banyak orang dengan kekuatan seperti itu. Aroma yang tenang masih tersisa di dalam gerbong. Beberapa dekorasi pilihan menghiasinya, memberikan sentuhan wanita pada kereta ini. Sulit membayangkan bahwa Han Sui, yang tampak dingin dan acuh tak acuh di luar, sebenarnya memiliki mentalitas seorang wanita kecil di dalam hatinya. Xiao Yan sedikit gelisah saat dia duduk di kursi di gerbong. Di sisi berlawanan adalah Han Sui,
yang sedang mengambil cangkir teh dan secara pribadi mengisinya dengan teh. Setelah itu, dia dengan lembut mendorongnya ke depan Xiao Yan dengan cara yang agak tidak lancar. Dari kelihatannya, wanita muda dari klan Han ini jarang melakukan pekerjaan menunggu orang lain. Namun, karena hal inilah Xiao Yan merasa tidak nyaman. Setelah terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Han Sui, dia tidak bisa benar-benar beradaptasi dengannya yang tiba-tiba menjadi begitu hangat dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan memegang cangkir teh dan merasakan sedikit kehangatan dan sisa aroma. Dia mengangkat matanya sedikit dan secara kebetulan bertabrakan dengan mata cantiknya. Pada saat itu, dia tanpa sadar tertawa getir dan berkata, "Nona muda Han, tolong katakan apa yang ingin kamu katakan." "Panggil aku Han Sui. Saya benar-benar tidak layak untuk nona muda ini." Han Sui juga perlahan duduk. Dia melirik Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tidak terduga bahwa orang yang berada di ambang kematian, yang kita ambil secara acak di gurun, sebenarnya akan menjadi ahli yang bersembunyi dengan sangat baik. Terlepas dari kasusnya, Han Yue akan berterima kasih di sini karena telah menyelamatkan kami 2 kali dalam perjalanan ini. Bukan apa-apa, jika bukan karena bantuanmu, kemungkinan besar aku telah menjadi makanan bagi beberapa serigala. Mengulurkan tangan dan menyelamatkan kalian semua adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mudahlah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Aku tidak menginginkan imbalan darimu." Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Han Sui meringkuk mulutnya untuk tersenyum. Wajah dinginnya yang biasa juga berkembang menjadi senyum mengharukan yang hangat. Setelah ragu-ragu, dia perlahan bertanya, "Apakah kamu akan pergi begitu kita tiba di kota Tianbei?" "Seharusnya begitu jika tidak terjadi kecelakaan." Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Kekecewaan melintas di mata cantik Han Sui ketika dia mendengar ini. Tangannya menyentuh teko. Sesaat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan Xiao Yan, dapatkah saya meminta Anda untuk membantu saya dengan sesuatu?" "Masalah antara klan Han dan klan Hong." Xiao Yan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya dengan suara tenang. Han Sui menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengangguk dengan lembut. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan aku untuk klan Hong untuk dapat mendominasi kota Tianbei selama bertahun-tahun. Kekuatannya pasti tidak lemah. Bantuan apa yang bisa saya berikan dengan kekuatan saya sendiri?" Xiao Yan perlahan berkata, "Baru saja tiba di Central Plains." Dia benar-benar tidak ingin menyinggung perasaan seseorang saat dia menginjakan kakinya di tempat ini. Ini terutama terjadi ketika klan Hong ini memiliki hubungan dengan paviliun petir angin apapun. Xiao Yan tahu bahwa faksi yang secara khusus diperkenalkan oleh Xin Lan ini kemungkinan besar sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sulit baginya untuk bersaing dengan mereka. Tuan Xiao Yan juga harus menjadi seorang alkemis, kan? Han Sui berbicara dengan agak cemas. "Selain itu, tingkatmu kemungkinan besar akan cukup tinggi. Bahkan klan Hong kemungkinan besar tidak akan dengan mudah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika Anda bersedia untuk membantu, klan Han pasti akan jauh lebih santai." Xiao Yan mengangkat matanya sedikit. Dia melihat tampilan memohon dan kecemasan di wajah Han Sui dan tanpa sadar tertawa pahit. Masalah ini benar-benar membuatnya pusing. "Tuan Xiao Yan, selama kamu bersedia membantu klan Han melewati kesulitan ini, klan Han pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Jika Anda benar-benar berpikir itu tidak akan berhasil, saya bersedia menjadi selir Anda." Tolong ulurkan tangan. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantik Han Sui saat dia mengatupkan gigi peraknya dan berbicara. "Batu." Kata-katanya ini hampir menyebabkan Xiao Yan memuntahkan teh di mulutnya. Dia buru-buru berdiri, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jangan, saya terbiasa sendirian dan tidak akan benar-benar terbiasa jika seseorang mengikuti saya. Saya akan memikirkan masalah ini. Biarkan seperti itu untuk saat ini. Selamat tinggal." Xiao Yan buru-buru berbalik, membuka pintu kereta.
dan melarikan diri setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka bahwa Han Sue yang sedingin es ini benar-benar akan begitu berani dalam masalah seperti itu. Dia bahkan berani sampai pada titik di mana dia tidak bisa bertahan. Han Sue terkejut saat melihat Xiao Yan melarikan diri dari gerbong dengan cara yang menyedihkan. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Sejak dia bertemu dengannya, dia belum pernah melihat pemuda tua yang tak terduga ini bertindak seperti ini. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bereaksi seperti itu karena kata-katanya itu sangat menarik. Orang ini tidak buruk, tapi aku bisa mengatakan bahwa dia adalah tipe yang tidak menyukai masalah. Apalagi kekuatan klan Hong sangat besar, menariknya mungkin akan menjadi masalah baginya. Saya sedikit gegabah. Han Xie tertawa pelan sebelum perlahan-lahan menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang jauh. Setelah Xiao Yan mengungkapkan kekuatannya, orang-orang di konvoi memberinya rasa hormat tambahan seperti yang dia harapkan. Sesuatu seperti lelucon yang tidak terkendali dari beberapa hari sebelumnya tidak lagi terjadi. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengharapkan ini, dia masih tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Kekuatannya benar-benar luar biasa sehingga tidak terjangkau di mata orang-orang ini. Perubahan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, untungnya hanya ada perjalanan singkat yang tersisa. Garis besar kota besar secara samar-samar muncul di hadapan mereka ketika malam menjelang. Han Chong juga menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu. Sepertinya telah melepaskan beban yang berat. Melihat reaksi mereka, Xiao Yan juga mengerti bahwa inilah yang disebut kota Tianbei. Tatapan Xiao Yan menyapu secara acak sebelum mundur 2 langkah. Secara kebetulan dia berhenti di samping Han Chong, yang dengan tergesa-gesa menangkupkan kedua tangannya ketika dia melihat Xiao Yan mendekat hanya untuk merasakan kekuatan lembut menghalangi dia. Suara tak berdaya segera dikirim ke telinganya. "Kakak Han, tidak perlu bersikap sopan. Hidupku diselamatkan olehmu. Jangan panggil aku apapun Pak, panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu." "Miste, kakak Xiao Yan, kau terlalu sopan. Dengan kekuatanmu saat ini, sepertinya kamu akan baik-baik saja bahkan tanpa penyelamatan kami." Han Chong ragu-ragu sedikit sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namun, suaranya masih mengandung kekaguman yang sulit disembunyikan. Xiao Yan merasa tidak berdaya. Dia menjentikkan jarinya dan pil obat mendarat di tangan Han Chong tanpa meninggalkan jejak. Dia dengan lembut berkata dengan suara acak, "Simpan pil obat dengan benar. Ini dapat membantu Anda meningkatkan peluang Anda untuk berhasil menembus kelas Dowang." Tubuh Han Chong tiba-tiba gemetar setelah mendengar ini. Semangat muncul di matanya. Dia tetap berada di puncak kelas Dowling selama bertahun-tahun, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda menerobos. Dia tahu bahwa beberapa pil obat tingkat tinggi memiliki khasiat unik untuk membantu seseorang menerobos. Namun, harga pil obat semacam itu sangat tinggi. Bagaimana dia bisa membelinya dengan kekayaannya? "Saudaraku, saudara Xiao Yan, hadiah ini terlalu berharga." Han Chong berbicara dengan suara gemetar. Matanya menjadi agak merah karena kegembiraannya. "Apakah itu lebih berharga dari hidupku?" Xiao Yan tersenyum dan menggoda. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk pergi?" Han Chong dengan hati-hati menyimpan pil obat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terdiam sejenak, merasa agak tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Saudara Xiao Yan, tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Anda tidak memiliki banyak hubungan dengan klan Han. Namun, Anda telah menyelamatkan kami 2 kali sepanjang perjalanan ini. Bahkan jika Anda ingin membalas budi, Anda telah melakukan lebih dari cukup. Klan Hong sangat kuat, tidak baik jika kamu diseret. Han Chong tersenyum dan berbicara setelah melihat reaksinya. Xiao Yan diam. Suara tapak kuda ditransmisikan dari gerbang kota di kejauhan saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Han Chong. Itu segera berlari ke arah mereka. Kelompok Han Chong yang sudah ketakutan sebelumnya
buru-buru mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka saat melihat aktivitas ini. Namun, sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam dengan gembira berkata, "Ini orang-orang kami." Suara tapak kuda dengan cepat berhenti di depan konvoi. Segera, sesosok tubuh melompat turun dari kuda. Orang ini tampaknya berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Dia mengenakan beberapa pakaian cemerlang dan terlihat sangat energi. Wajahnya juga sedikit tampan, tubuhnya yang tinggi memberinya penampilan yang mengesankan. Namun, kelompok Han Chong mengerutkan alis mereka saat melihatnya. Han Sui juga keluar dari gerbongnya ketika suara tapak kuda muncul. Matanya yang cantik berhenti pada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi dia tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya repot-repot mengobrol dengan Han Chong. Melihat ini, dia hanya bisa dengan enggan mengatupkan giginya, menoleh dan melihat ke pria yang telah turun dari kuda. Alisnya sedikit terkatup rapat. "Sue Mei, kamu baik-baik saja?" Sukacita melonjak ke mata pria itu ketika dia melihat Han Sui. Dia dengan cepat berjalan maju dan bertanya dengan sikap prihatin. "TL Mei, sister, bisa menggunakan cara intim untuk memanggil kerabat perempuan yang lebih muda." "Saya baik-baik saja," Sue Mei menjawab secara acak. Sudut matanya tiba-tiba melirik Xiao Yan yang perlahan melangkah mundur. Dia dengan cepat berbalik dan berteriak keras, "Berdiri di mana kamu berada." Xiao Yan hanya bisa menghentikan tubuhnya ketika dia melihat Han Sui melihat ke atas dan tanpa daya merentangkan tangannya ke Han Chong. Mata cantik Han Sui menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya meredup dan dia dengan lembut berkata, "Saya telah bertindak dengan sengaja. Jika Tuan Xiao Yan benar-benar ingin pergi, silakan lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda selama perjalanan ini. Semoga kita punya kedekatan untuk bertemu lagi di masa depan." Xiao Yan tertawa pahit setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia berbalik dan pergi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan orang lain akan memandangnya dengan jijik. Aku akan tinggal di belakang dan melihat-lihat, tapi kamu tidak harus menaruh terlalu banyak harapan padaku." Xiao Yan menghela nafas saat dia menjawab. "Betulkah?" kata Han Sui. Matanya yang redup yang menyebabkan seseorang merasakan jantungnya hancur segera mengeluarkan ekspresi bergerak setelah mendengar ini. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat wajah cantik yang tampak mempesona karena kebahagiaannya. Hatinya sekali lagi mengeluarkan tawa pahit, sesuatu seperti bantuan, benar-benar seberat gunung. "Sue Mei, siapa ini? Sepertinya dia sangat asing. Apa dia juga penjaga klan Han kita?" Pria tampan di sampingnya secara alami merasakan lonjakan kecemburuan dari hatinya ketika dia melihat Han Sui yang biasanya dingin dan acuh tak acuh mengungkapkan tingkah laku seperti wanita di depan pemuda biasa ini. Segera, dia secara acak tersenyum dan bertanya, nada suaranya mengandung penghinaan yang luar biasa terhadap para penjaga yang memiliki status seperti pelayan. "Han Lin, sebaiknya kamu lebih sopan kepada tamuku. Dia bukan penjaga, tapi tamu kehormatan yang aku undang atas nama klan Han. Jika Anda terus mengatakan omong kosong secara acak, jangan salahkan saya karena berbalik melawan Anda." Han Sui tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Wajah cantiknya tampaknya telah benar-benar berubah menjadi dingin saat dia menegurnya dengan dingin. Wajah Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih setelah ditegur oleh Han Sui sedemikian rupa. Dia segera tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia dengan dingin tertawa. "Tamu kehormatan, Sue Mei, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan, bukan menurut aturan klan kami. Aturan pertama tamu kehormatan adalah dia harus memiliki kekuatan Dou Huang. Meskipun Anda adalah putri dari kepala klan, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan aturan klan, bukan?" Senyuman yang mengharukan tiba-tiba terungkap di wajah Han Sui yang awalnya dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Dia melambaikan tangannya dan beberapa penjaga mengawal dua orang dari gerbong sebelum melemparkan mereka ke depan Han Lin.
Dia mampu menangkap Hong Mu dan Hong Lai, dua tetua dari klan Hong hidup-hidup. Mengapa Anda tidak memberitahu saya jika dia memenuhi syarat? Han Lin tercengang saat melihat kedua lelaki tua berwajah pucat ini tergeletak di tanah tanpa menunjukkan tanda-tanda mati atau hidup. Syok melintas di wajahnya ketika dia mengenali mereka berdua. Dia tanpa sadar berteriak, "Hong Lai, Hong Mu, mengapa mereka berakhir di tanganmu?" "Mereka datang untuk menghentikan kami dan menangkap saya," Han Sui dengan acuh tak acuh menjawab. Ini dilakukan olehnya." Wajah Han Lin sedikit bergetar saat dia memandang Xiao Yan dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara yang sangat meragukan. Menjadi anggota klan Han, dia secara alami sangat akrab dengan Hong Lai dan Hong Mu. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa kedua orang ini adalah ahli asli Dou Huang. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya bisa bertarung melawan bintang 6 Dou Huang. Apakah kedua orang ini benar-benar akhirnya dikalahkan oleh tangan pemuda yang tampak lebih muda darinya ini? Kalau begitu, menurutmu apakah ada orang lain dalam kelompok kita yang bisa melakukan ini? Han Sui sepertinya sedikit tidak menyukai Han Lin. Oleh karena itu, nadanya sama sekali tidak sopan. Setelah tersedak oleh kata-kata Han Sui, ekspresi Han Lin berganti-ganti antara hijau dan putih sesaat sebelum dengan paksa menekan kecemburuan di hatinya. Jika para tetua di klan tahu bahwa dia memperlakukan tamu kehormatan klan dengan cara seperti itu, dia pasti akan dihukum. Jangan lupa duleh di subscribe Sangkyu. Aku ceroboh tadi. Han Lin tersenyum agak tidak wajar ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Han Sui dan berkata, "Sui Mei, ayo pergi, kita harus kembali ke klan dulu." Kepala klan dan yang lainnya sangat khawatir. Han Sui mengangguk sedikit. Dia menginstruksikan beberapa orang untuk melempar kembali Hong Mu dan Hong Lai yang tidak sadarkan diri ke dalam gerbong. Setelah itu, dia dengan cepat menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Tuan Xiao Yan, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan anggota klan kepada Anda." Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak ingin terlalu terlibat dengan masalah di dalam klan Han. Namun, ketika dia melihat tatapan memohon di mata Han Sui, dia hanya bisa menghela nafas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Pimpin jalan." Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Han Sui saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Rasa dinginnya sepertinya telah benar-benar hilang di depannya. Hal ini menyebabkan Han Lin di sampingnya terbakar dengan api yang membara di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat saudara perempuan sepupunya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh memperlakukan seorang pria dengan cara ini setelah bertahun-tahun, apalagi hal yang membuatnya berhati-hati adalah usia pria ini sepertinya mirip dengan dia. Namun, dia tidak berani mengungkapkan emosi ini di wajahnya setelah menyadari kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memasang senyuman yang kuat, berbalik, dan memimpin jalan di depan dengan perut penuh amarah. Klan Han memang memiliki kekuatan dan reputasi yang cukup besar di dalam kota Tianbei. Ini bisa dilihat dari bagaimana mereka dihilangkan dari pemeriksaan ketika mereka memasuki kota. Konvoi itu perlahan memasuki kota. Sebuah suara yang hidup dan berisik menerkam mereka, menyebabkan Xiao Yan, yang telah tinggal di gurun selama beberapa hari, merasa sulit untuk menyesuaikan diri dalam waktu singkat. Ukuran kota Tianbei tidak lebih kecil dari kota manapun yang pernah dilihat Xiao Yan di masa lalu. Mungkin itu karena perencanaan yang baik, tapi seluruh kota memiliki atmosfer yang megah, jalanan yang luas memiliki arus orang yang tak henti-hentinya, mengungkapkan banyaknya orang di kota. Klan Han terletak di bagian selatan kota Tianbei, di seberangnya adalah klan Hong, yang menduduki bagian utara. Kedua klan ini seperti dua penguasa kota ini. Kedua belah pihak telah membagi kota secara merata menjadi dua bagian yang berbeda. Tentu saja, kota juga memiliki beberapa faksi kecil lainnya. Namun, mereka agak tidak signifikan dibandingkan dengan klan Han dan Hong. Mereka hanya bisa bertahan di dalam celah,
mereka tampak melayang-layang sambil melihat kedua makhluk besar di kota. Kelompok Xiao Yan melewati banyak jalan dan jalan di kota selama hampir setengah jam sebelum mereka perlahan-lahan berhenti di depan halaman yang menempati sebidang tanah yang sangat luas. Ketika konvoi mencapai pintu masuk halaman, mereka secara kebetulan melihat cukup banyak gerbong yang berhenti di tempat ini. Gerbong ini memiliki lencana berwarna merah serupa. Ekspresi Han Sui dan Han Lin sedikit berubah saat melihat adegan ini. Ekspresi yang terakhir suram saat dia berkata, "Orang-orang dari klan Hong, mereka benar-benar berani datang ke klan Han kita dan bertingkah laku kejam." Memasukkan wajah cantik Han Sui juga telah pulih dari rasa dinginnya. Dia menginstruksikan kelompok Han Chong untuk menurunkan barang-barang di konvoi sebelum melompat turun dari kudanya. Dia kemudian dengan cepat masuk ke manor. Di belakangnya, Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengikuti. Xiao Yan mengikuti Han Sui ke manor. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa pelayan wanita dan menyadari apa yang terjadi setelah beberapa pertanyaan. Tampaknya tidak lama setelah Han Lin pergi, klan Hong telah memimpin beberapa orang untuk menerobos masuk ke klan Han. Saat ini, kedua belah pihak sudah terjerat satu sama lain di ruang rapat. Han Sui meningkatkan kecepatan langkahnya ketika dia menyadari lokasinya. Dia memimpin Xiao Yan dan Han Lin melalui berbagai jalan kecil sebelum aula yang tampak sangat megah muncul di depan mata Xiao Yan. Meskipun cukup jauh, Xiao Yan samar-samar bisa melihat banyak sosok yang berkumpul di dalam ruang rapat. Han Sui dengan lembut melambaikan tangannya saat mereka mendekat. Dia membawa Xiao Yan ke sudut di mana mereka secara kebetulan dapat melihat bagian dalam ruang rapat. Matanya yang cantik terfokus pada bagian dalam aula. Tatapan Xiao Yan juga mengikuti miliknya dan melihat ke atas itu menyapu sekali di sekitar aula sebelum tiba-tiba berhenti di sosok cerah berwarna perak. Wajahnya langsung terpana. Han Yue, kenapa dia jadi dia? Dia anggota klan Han. Tidak heran saya pikir Han Sui sedikit akrab ketika saya melihatnya. Mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Xiao Yan mendapatkan kesan mendalam tentang senior ini di akademi dalam saat itu. Pada saat itu, dia diam-diam mengambil kor quenching body milk yang dia coba dapatkan dengan susah payah. Dia merasa agak menyesal atas hal itu. Namun, pada saat dia keluar dari menara penyulingan Blazing Sky Ki 2 tahun kemudian, Han Yue sudah lulus dan pergi. Jadi, ini telah menjadi penyesalan di hatinya. Tanpa diduga, faksi pertama yang dia hubungi saat tiba di Central Plains adalah klannya. Kata afinitas benar-benar sesuatu yang sulit dipahami. Suasana di dalam ruang rapat cukup tegang. Banyak ahli dari klan Hong telah menyilangkan tangan mereka di depan dada mereka saat mereka memandang anggota klan Han dengan senyum dingin. Duduk di tempat pemimpin mereka adalah seorang pria berpakaian hijau. Pria itu berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Wajahnya tidak bisa dianggap tampan, tetapi juga memiliki daya pikat. Di antara alisnya ada aura sombong yang sulit disembunyikan. Namun, dia memang memiliki modal untuk bertindak dengan cara mendominasi ini. Hong Chen, apa kau tidak berlebihan dengan membawa orang untuk menerobos masuk ke klan Hanku hari ini? Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tanpa rasa takut hanya karena Anda adalah murid dari Wind Lightning Pavilion. Alasan klan Han kita telah berdiri di kota Tianbei ini selama bertahun-tahun bukanlah karena kita diinjak-injak oleh orang lain. Seorang pria paruh baya dengan pakaian cemerlang perlahan berkata di aula besar. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi memiliki otoritas bahkan tanpa amarah. Paman Han tidak perlu mengancam keponakan ini. Alasan saya di sini hari ini adalah untuk menanyakan apakah ada balasan untuk kondisi yang disebutkan oleh klan Hong saya beberapa hari yang lalu. Pria berpakaian hijau itu, yang dipanggil Hong Chen, tersenyum dengan sikap tidak terganggu. Tatapannya segera beralih ke wanita berambut perak di samping yang wajahnya tidak menunjukkan riak sedikitpun sebelum membuka mulutnya dan tertawa. TL, keponakan tidak ada hubungan darah dalam kasus ini.
Itu hanyalah sebuah istilah untuk merujuk pada seseorang dari generasi muda dalam keluarga yang dikenal. Klan Han kami tidak memiliki kebiasaan memiliki 2 anak perempuan menunggu satu suami. Selain itu, saya juga tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Klan Han saya pasti tidak akan menyetujui permintaan dari klan Hong Anda. Pria paruh baya itu berbicara dengan tegas. Hihi, kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan klan Hong kita karena tidak memperhitungkan hubungan kita. Mendengar ini, wajah Hong Chen juga tampak murung saat menjawab dengan senyuman dingin. Bahkan jika klan Han-ku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hong-mu, aku berani mengatakan bahwa jika klan Hong-mu ingin menelan klan Han-ku, kamu pasti akan menderita kerugian yang serius. Pria paruh baya itu menatap Hong Chen dengan tatapan padat saat dia perlahan berbicara. Hong Chen sekali lagi dengan dingin tertawa. Dia berdiri dan secara acak berkata, mungkin Paman Han tidak menyadari bahwa keponakan ini baru-baru ini secara resmi menjadi murid Inner Hall dari Wind Lightning Pavilion. Kata-kata Hong Chen tampak seperti bom berat yang telah dilemparkan ke aula. Tidak hanya ekspresi semua orang sangat berubah, tetapi bahkan Han Yue yang biasanya tanpa ekspresi juga menggerakkan bulu matanya yang panjang. Mata pria paruh baya itu menjadi lebih suram. Di bawah kegelapan ini juga ada kepahitan. Dia tidak menyangka bahwa Hong Chen ini benar-benar bisa menjadi murid aula dalam dari pavilion petir angin. Oleh karena itu, otoritas yang harus dia bicarakan di dalam Wind Lightning Pavilion akan meningkat cukup signifikan, dan pengaruh klan Hong akan sangat berkembang. Karena klan Han pernah memiliki hubungan dengan klan Hong, aku bisa memberi jalan pada klan Han-mu. Selama klan Han Anda dapat menemukan seseorang di generasi yang sama, terlepas dari apakah orang itu berasal dari klan Han, untuk mengalahkan saya di panggung batu langit di kota 3 hari dari sekarang, klan Hong saya tidak akan menemukan masalah dengan Anda. Klan Han selama 10 tahun, tentu saja, jika kamu kalah, Han Sui dan Han Yue akan menjadi milikku. Apa yang kamu katakan? Hong Chen tertawa terbahak-bahak dan segera berbicara saat melihat wajah anggota klan Han berubah drastis. Pria paruh baya dan beberapa tetua klan Han tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Meskipun kata-kata Hong Chen ini sombong, bakat pelatihannya memang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Wind Lightning Pavilion. Kekuatannya saat ini kemungkinan sekitar bintang 7 atau 8 Du Huang. Di antara generasi yang sama, siapa yang cocok untuknya? Kompetisi ini pada dasarnya digunakan untuk menggertak orang lain. Namun, jika mereka tidak menerima pertandingan, kemungkinan klan Hong akan menggunakan metode kekuatan fisik. Jika pavilion petir angin ikut campur pada saat itu, klan Han akan benar-benar mengalami kesulitan untuk keluar dari bencana ini. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama di dalam aula. Akhirnya, itu dipecahkan oleh suara dingin. Baiklah, klan Han-ku akan menerima tantangan itu. Namun, jika kita kalah, aku akan menikahimu, tapi adikku tidak. Hong Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat Han Sui berambut perak. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa jika aku menikah dengan kakak perempuan dulu, karena ini masalahnya. Hong Chen akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang untuk hari ini. Kita akan bertemu di panggung batu langit 3 hari kemudian. Hong Chen melambaikan tangannya setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok besar itu dan menyerbu keluar. Akhirnya, mereka dengan cepat menghilang di luar halaman. Suasana di dalam aula masih sepi saat semua orang menyaksikan Hong Chen pergi. Sesaat kemudian, pria paruh baya itu akhirnya menghela nafas pelan dan berkata, "Yue, apakah kamu memiliki kepercayaan diri?" "Tidak." Han Yue mengencangkan tangannya. Dia menghirup nafas dan berkata, "Namun, apakah ada metode lain selain ini? Di kota Tianbei, hampir tidak ada orang di generasi yang sama yang bisa maju ke kelas Do Huang.
mereka yang bisa bersaing dengan Hong Chen pada dasarnya tidak ada. Mereka mendorong klan Han kita ke jalan kematian. Hanya dengan melakukan ini kita bisa mendapatkan waktu untuk bernafas. Siapa bilang saya punya pilihan yang lebih baik? Suara Han Yue baru saja terdengar ketika suara memikat yang jelas ditransmisikan dari luar aula. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Han Sue berlari masuk. Mereka semua bersuka cita. Nah, kamu akhirnya kembali. Namun, kamu tidak perlu terlibat secara acak dalam masalah ini di sini. Pria paruh baya itu memandang Han Sue, memberinya senyuman manis sebelum melambaikan tangannya. Hong Chen secara alami memiliki kepercayaan yang cukup besar baginya untuk mengatakan hal-hal itu. Dia mengalami kesulitan menemukan lawan di antara generasi yang sama di dalam kota Tianbei. Bagaimana bisa ada pilihan yang lebih cocok untuk klan Han kemudian Han Yue? Han Sue tidak menjelaskan lebih banyak di hadapan kata-kata pria paruh baya itu. Dia berbalik, menghadap keluar, dan berkata, "Masuk." Semua orang di aula tanpa sadar mengangkat kepala karena terkejut saat melihat tindakannya. Beberapa suara gumaman juga terdengar di dalam hati mereka saat tatapan mereka terlempar keluar dari aula. Apakah gadis ini benar-benar punya pilihan yang lebih baik? Sesaat kemudian, seorang pemuda berpakaian linen memasang ekspresi tak berdaya saat dia perlahan memasuki ruangan di depan mata semua orang. Tatapannya berhenti pada Han Yue, yang tiba-tiba berdiri saat melihatnya. Dia tertawa terbahak-bahak. "Senior Han Yue, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" Bahkan dengan karakter Han Yue, mulut kecilnya yang seperti bunga persik telah melebar tanpa sadar saat dia melihat wajah yang halus dan tampan, yang mengenakan senyum canggung, milik pemuda dengan pakaian linen biasa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berteriak karena terkejut, "Xiao Yan, mengapa kamu di sini?" Xiao Yan merentangkan tangannya. Akan menjadi cerita yang panjang jika dia menjawab itu. "Hah, kakak, apa kau kenal dengan Mr. Xiao Yan?" Han Sui juga tercengang saat Han Yue memanggil nama Xiao Yan. Masalah dunia ini tidak mungkin begitu kebetulan, bukan? Mata cantik Han Yue menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tersenyum manis. Senyumannya yang indah seperti bunga mekar menyebabkan suasana tegang di dalam aula sedikit berkurang. Matanya yang indah menjelajahi sekitar Xiao Yan sebelum dia dengan nada bercanda berkata, "Saya secara alami mengenalnya. Jika kita membicarakannya, saya bisa dianggap sebagai seniornya di sekolah." Apakah adik laki-laki ini juga murid dari akademi dalam di Akademi Jianan? Ada rumor yang mengatakan bahwa persyaratan yang diterapkan akademi dalam untuk menerima siswa sangatlah ketat. Dengan bisa memasukinya, adik laki-laki ini juga harus menjadi individu yang sangat berbakat. Pria paruh baya dengan pakaian cemerlang di samping tersenyum saat dia berbicara saat ini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata kosong. Dia telah menimbang Xiao Yan secara rinci saat pertama kali muncul. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa bahkan dia, yang memiliki setengah kaki di kelas Douzong, tidak dapat dengan jelas melihat garis bawah pemuda ini. "Ini ayahku, kepala klan dari klan Han, Han Qi." Han Sue dengan lembut memperkenalkan Xiao Yan. Dia lebih dari sekedar individu berbakat. Dia berani menantang seorang ahli Dou Huang ketika dia hanya seorang dadosi. Setelah memasuki akademi dalam selama kurang dari setahun, dia telah menjadi 3 eksistensi teratas dalam peringkat kuat. Keberanian dan bakat semacam ini tidak ada bandingannya di akademi dalam. Han Yue menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sikap elegannya sangat menarik. Ekspresi anggota klan Han di aula sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang Akademi Jianan. Secara alami, mereka tahu bahwa sebagian besar siswa di sana memiliki bakat yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi individu teratas di sana tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Tidak disangka pria yang tampak biasa ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Han Sue juga menoleh untuk melihat Xiao Yan.
Dia terkejut setelah mendengar kata-kata Han Yue. Kecemerlangan di matanya yang cantik bahkan lebih pekat. Dia telah mendengar Han Yue menyebutkan apa yang disebut peringkat kuat di Akademi Jianan. Bahkan dengan bakat Han Yue, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Orang-orang di 10 besar itu semuanya adalah individu yang sangat berbakat. 3 teratas mungkin harus dijelaskan dengan kata monster. Senior Han Yue terlalu memujiku. Hal-hal itu hanya karena saya memiliki keberuntungan. Xiao Yan tertawa pahit saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Han Yue memujinya. Han Yue tersenyum tipis. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dia mengubah topik dan bertanya dengan agak ingin tahu, "Mengapa kamu bersama dengan Sue Er?" Han Sue di samping dengan cepat mengambil alih percakapan saat dia mendengar ini. Dia secara kasar berbicara tentang apa yang terjadi di gurun dan hal-hal yang telah terjadi di sepanjang jalan. Jadi itulah yang terjadi. Kita benar-benar harus berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan. Jika Anda tidak bersandar, kemungkinan putri kecil saya dan konvoi klan Han akan kesulitan melarikan diri dari bencana. Ekspresi pria berjubah cemerlang itu berubah ketika dia mendengar Han Sue menjelaskan kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Dia segera berdiri, menangkupkan tangannya ke Xiao Yan, dan berbicara dengan suara yang dalam. "Kepala klan Han terlalu sopan. Wajar jika saya membalas budi setelah diselamatkan oleh orang lain." Xiao Yan tersenyum saat berbicara. Karena kamu mengenal Yue Er dan kamu juga penyelamat Sue Er. Kamu bisa memanggilku Paman Han jika kamu tidak menyukainya." Istilah kepala klan Han benar-benar terlalu asing. Han Xhi melambaikan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas. Mendengar ini, Xiao Yan merasa sulit untuk menolaknya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Ayah, apakah klan Hong di sini untuk membuat masalah lagi?" Melihat bahwa kedua belah pihak sempat berkenalan, Han Sue tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya. Klan Hong selalu ingin mendominasi kota Tianbei sendirian. Mereka selalu melihat klan Han kami merusak pemandangan. Bukan apa-apa di masa lalu ketika kekuatan kami kira-kira sama. Namun, Hong Chen baru saja kembali ke kota Tianbei. Dikabarkan bahwa dia telah menjadi murid Inner Hall di Wind Lightning Northern Pavilion. Statusnya sudah sangat berbeda dari dulu. Menggunakan ini, reputasi klan Hong juga melonjak. Saat ini, banyak faksi netral dalam kota Tianbei sudah condong ke arah klan Hong. Han Qi menghela nafas saat dia menjelaskan situasinya. Wind Lightning Northern Pavilion, bukankah itu Wind Lightning Pavilion? Xiao Yan bertanya pada Han Sue dengan suara lembut yang agak ragu ketika dia mendengar ini. Pavilion petir angin terbagi menjadi 4 pavilion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Mereka terletak di 4 penjuru wilayah utara Central Plains. Pavilion utara petir angin itu berada di Gunung Qifeng 500 km dari kota Tianbei. Hong Chen adalah murid aula dalam dari Wind Lightning Northern Pavilion. Han Sue menjelaskan. Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti. Segera, dia sekali lagi merasa terkejut dengan kekuatan pavilion petir angin. Hanya pavilion cabang yang cukup untuk menyebabkan ketakutan seperti klan Han. Meskipun sebagian dari alasan Hong Chen membuat permintaan seperti itu kepada saudara perempuanmu dan kamu untuk menikah dengannya adalah karena kamu dan saudara perempuanmu telah menarik perhatiannya. Sebagian besar mungkin karena dia berencana untuk secara bertahap mengikis klan Han kita. Saya tentu saja tidak akan menyetujui permintaan dan tipuan seperti itu. Klan Hong mungkin kuat, tapi kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar jika mereka benar-benar menyerang klan Han kita. Han Qi perlahan berbicara. Han Sue mengencangkan tangannya dan dengan dingin berkata, "Oleh karena itu, orang itu telah mengajukan permintaan seperti itu agar seseorang dari generasi yang sama melawannya." Orang paling luar biasa di klan Han dari generasi yang sama adalah kakak perempuanmu. Namun, dia saat ini baru saja maju ke kelas Do Huang. Apalagi,
Ini karena dia memiliki pertemuan khusus. Itu Hong Chen, bagaimanapun, setidaknya adalah tingkat Dou Huang bintang 7. Menambahkan banyak keterampilan Dou kelas atas dari Wind Lightning Pavilion, Han Yue bukanlah tandingannya. Han Qi tertawa getir dan melanjutkan, apalagi, lupakan klan Han, di antara generasi yang sama dalam kota Tianbei. Seseorang akan sulit sekali menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Hong Chen. Hong Chen secara alami penuh percaya diri untuk dengan berani menyebutkan kondisi seperti itu. Oleh karena itu, klan Han memang mengalami masalah kali ini. Ini mungkin sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika seseorang bersedia untuk mengulurkan tangan. Han Yue tersenyum dan tiba-tiba bicara. Banyak tatapan di aula segera mengambil petunjuk itu dan dilemparkan ke Xiao Yan setelah mereka mendengar kata-katanya. Han Sui juga menganggukkan kepalanya ke samping. Tepat sekali, Tuan Xiao Yan sangat kuat. Jika dia bisa membantu, dia akan bisa mengalahkan Hong Chen. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak tidak berdaya saat dilihat oleh begitu banyak orang. Kedua saudara perempuan ini memiliki rasa dingin yang membuat orang berada pada jarak yang sangat jauh di permukaan. Namun, mereka sepertinya menyembunyikan kelicikan di bawah kedinginan itu. Han Yue mengatupkan gigi peraknya saat melihat ekspresi Xiao Yan yang tak berdaya. Dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Xiao Yan, masalah ini sangat penting bagi klan Han saya. Mudah-mudahan Anda bisa membantu dalam hubungan kita di masa lalu. Paling-paling saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda diam-diam mengambil susu inti pendingin tubuh yang saya temukan. Ekspresi Xiao Yan segera menjadi malu saat mendengar ini. Dia dengan canggung bertanya, Senior Han Sui, bagaimana kamu tahu tentang itu? Apakah kamu lupa bahwa kera besar yang menjaga core quenching body milk tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Han Yue tertawa pelan. Xiao Yan tersenyum pahit. Sebenarnya binatang buas itu. Apa yang kamu katakan? Tatapan Han Yue tertuju pada Xiao Yan, matanya yang cantik berisi ekspresi memohon. Xiao Yan memasuki pikirannya. Melihat Xiao Yan menjadi pendiam, Han Yue tanpa sadar sedikit kecewa. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya. Tampak mengumpulkan keberaniannya. Dia berkata, selama kamu bisa membantu klan Han saya melewati krisis ini, saya. Apakah kamu juga berpikir untuk menjadi selirku? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia melanjutkan kata-katanya. Kemerahan melonjak ke wajah cantik Han Yue ketika dia mendengar ini. Bahkan ujung telinganya yang indah pun menjadi sangat panas. Jangan katakan ini. Aku sangat takut. Xiao Yan tertawa getir. Mereka memang saudara perempuan. Bisakah hati mereka beresonansi satu sama lain? Mereka tahu persis apa yang paling dia takuti. Saya tidak bisa menjamin apapun. Yang bisa saya katakan adalah bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Xiao Yan menghela nafas. Mungkin itu karena dia merasa sedikit menyesal karena diam-diam telah mencuri core quenching body milk yang ditemukan Han Yue. Oleh karena itu, Xiao Yan mengangguk perlahan setelah merenung sejenak. Kejutan muncul di mata cantik Han Yue saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Benarkah? Xiao Yan hanya bisa mengangguk sekali lagi di bawah fokus mata yang berkilau itu. Ayah, karena Hong Chen adalah orang yang mengeluarkan kata-kata yang mengatakan lawannya akan dihitung selama itu adalah seseorang dari generasinya terlepas dari apakah orang itu adalah anggota klan Han. Mr. Xiao Yan pasti akan menjadi pilihan terbaik. Han Sui tersenyum manis ke arah Xiao Yan sebelum berbalik untuk berbicara dengan Han Qi. Sebagai ayahmu, secara alami aku akan mempercayai penglihatanmu. Namun, masalah ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Meskipun adik laki-laki Xiao Yan mampu menangkap Hong Lai dan Hong Mu hidup-hidup, hal ini juga bisa dilakukan oleh Hong Chen. Menjadi murid pavilion petir angin,
Dia tahu banyak teknik Do kelas tinggi yang kuat. Lupakan orang-orang dengan level yang sama. Bahkan mereka yang 1 atau 2 bintang lebih kuat darinya kemungkinan akan kesulitan mengalahkannya sepenuhnya. Kata-kata ini mungkin menyebabkan bercak di hati adik kecil Xiao Yan. Tapi pisau dan pedang tidak memiliki mata yang cocok. Jika ada kecelakaan terjadi padamu sebagai akibatnya, klan Han kami akan merasa sangat menyesal. Han Chi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ayah, kamu tidak percaya bahwa Mr. Xiao Yan bisa mengalahkan Hong Chen? Han Sui di sampingnya menginjak kakinya. Dia telah menghabiskan banyak nafas untuk mengundang makhluk seperti dewa besar ini berakhir. Jika kata-kata Han Chi ini menyinggung perasaannya, kemana dia akan pergi menangis? Han Chi hanya bisa tersenyum pahit saat ditanyai oleh kedua putrinya dengan cara ini. Bukannya dia tidak mempercayai Xiao Yan, tapi kekuatan Hong Chen memang terlalu hebat. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, itu akan mempengaruhi sisa hidup Han Yue. Lupakan tentang dia, sepertinya seluruh klan Han, kecuali 2 gadis ini, tidak akan berani begitu ceroboh. Sue Yue, tidak perlu terus memaksa kakak. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena kalian berdua sangat percaya pada adik laki-laki Xiao Yan ini. Mengapa kamu tidak mengizinkan paman untuk maju dan mengujinya? Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan Han dan tidak mampu melakukan pengawasan sekecil apapun. Seorang pria paruh baya yang muncul sekitar 40 atau lebih perlahan berdiri dan tersenyum saat dia menyarankan sesuatu untuk Han Sui dan Han Yue. Selama adik kecil ini Xiao Yan mampu menahan seranganku selama 10 pertukaran tanpa dikalahkan, kami akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Apa yang kamu katakan? Han Sui dan Han Yue ragu sejenak ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menoleh untuk melihat Xiao Yan. Mereka berbicara dengan nada lembut yang tidak pasti. Ini adalah paman kedua saya Han Tian. Kekuatannya sekitar bintang 8 Do Huang. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Xiao Yan juga memahami pentingnya pertandingan dengan Hong Chen terhadap klan Han dan Han Yue. Oleh karena itu, dia sedikit tersentuh oleh kepercayaan yang dimiliki Han Sui dan Han Yue padanya. Mereka mempertaruhkan seluruh takdir mereka padanya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia perlahan melangkah ke depan, menangkupkan tangannya ke arah Han Tian, dan berkata, "Jika saya dipukul oleh Anda bahkan sekali dalam 10 pertukaran, saya akan berhenti menyebutkan masalah ini." Seluruh aula menjadi gempar saat kata-kata ini terdengar. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, bahkan Han Sui dan Han Yue di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran. Meskipun mereka benar-benar percaya diri pada Xiao Yan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Do Huang terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiao Yan mirip dengannya, mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Sepertinya adik laki-laki Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Han Chi tertawa. Dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Kebanyakan orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiao Yan di depannya berani membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah atau dia benar-benar yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiao Yan, bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Ki Afinitas Angin. Agility adalah sesuatu yang dia spesialisasi. Jika kamu melakukan ini, Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa. Xiao Yan tersenyum, tatapannya berhenti pada Han Tian dan berkata, "Tuan Han Tian, tolong serang." Hahaha, teman baik. Arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah,
Karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Hantian tertawa keras. Dia melangkah maju dan Doki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang menderu-deru, menerbangkan lapisan debu di tanah aula. Hati-hati melihat Hantian melakukan manuver Dokinya. Han Yue dan Han Sui juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiao Yan dengan cemas. Xiao Yan memiringkan kepalanya, namun tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam pekat telah menjadi sangat cerah saat ini. Adik Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berbalik ini adalah keterampilan ganda yang memberi saya reputasi saya. Hari ini, saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda hanya karena saya lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Hantian saat dia dengan lembut berteriak. Dengan segera, kakinya menginjak ke depan. Angin kencang bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Hantian langsung menghilang dalam angin menderu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh Doki yang padat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam mengalir angin pada putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Hantian setelah telapak tangan pertamanya meleset. Segera, kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam menuju Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan Hantian, yang mengikutinya dari dekat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Kekuatan dorong menyebabkan tubuh Xiao Yan melesat ke depan. Langkah meledak, ketangkasan Xiao Yan yang pertama. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun setelah mendapatkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikro. Efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga, Xiao Yan baru saja menstabilkan dirinya saat tangisan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin kencang bertiup kencang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah, jari-jarinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiao Yan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Hantian mampu menggerakkan angin liar yang akan menyembunyikan tubuhnya, itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak di benak Xiao Yan. Dalam situasi seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan, Hantian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Teman baik, kamu memang punya kemampuan. Giliran keempat, ekspresi Hantian juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Dia menjerit dalam-dalam dan Doki berwarna hijau pekat bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Hantian juga sangat melonjak. Dengan suara siu, dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Namun, yang terakhir mengelak sekali lagi dengan sudut yang tidak diharapkan orang biasa. Giliran kelima, giliran keenam, pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Hantian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan isap yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian,
Ekspresi pemuda yang berpakaian linen masih tetap tenang. Langkah kakinya sesekali maju dan sesekali mundur atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk menghindari serangan Han Tian. Impresif, wajah cantik Han Sui dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berteriak dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan. Sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yue juga mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Dou Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Wajahnya juga perlahan berubah serius sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua tidak akan cocok untuknya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang terlihat agak mirip dengan Han Qi perlahan berbicara. Mari kita terus menonton dan melihat apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar milik saudara kedua. Han Qi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. 9 putaran, wajah Han Tian sudah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar dengan liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu, cahaya hijau bersinar di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang lewat. 10 putaran, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul. Benar-benar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ikuti, segel tangan Han Tian bergerak dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera, mereka berputar dengan liar dan merobek Xiao Yan di tengah. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan yang tersegel dalam angin spiral. Berhenti, teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang itu sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Saat angin berputar berhenti, cahaya perak bersinar seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial, Anda adalah seorang elit Douzong. Setelah kebodohan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi spasial kecil yang digunakan Xiao Yan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral jelas merupakan kekuatan tata ruang yang hanya bisa digunakan oleh elit Douzong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Qi, memiliki wajah tercengang saat ini. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Douzong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan tata ruang. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzong. Tuan Han Tian salah. Saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat saya gunakan karena beberapa pertemuan yang beruntung. Namun, itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab sambil tersenyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Dou Huang yang berusia 20 tahun atau lebih sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika dia adalah seorang Douzong,
kemungkinan besar siapapun yang melihatnya akan mengatakan, monster. Adik Xiao Yan sangat rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Do Zong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini, Keke. Ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama. Dengan bakat dan kemampuan Anda, kemungkinan besar Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri bahkan di Central Plains ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan napas. Matanya tiba-tiba mendarat di Han Sui dan Han Yue. Dia tersenyum dan berkata, penglihatan kalian berdua gadis juga cukup bagus. Kata-kata ini, dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini langsung menjadi merah menyala. Han Chi juga tertawa. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan. Meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia mengeluarkan perasaan tertekan yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Chi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Banyak anggota klan Han di belakang Han Chi juga berdiri berbarengan dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke Xiao Yan. Han Sui dan Han Yue di samping bertukar pandang sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir menghadapi kesopanan yang begitu besar. Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Yuhu, thank you, assalamualaikum.